Yesus, kami gerejamu datang mendekat kepadamu. Sebab engkau membuka tanganmu lebar bagi setiap orang yang mencari namamu, mencari keselamatan daripadamu, mencari pertolongan daripadamu. Kami berdoa Tuhan, sebab kami mengenal Engkau adalah Allah yang melindungi, Engkau adalah Allah yang menjawab doa, Engkau adalah Allah yang mendengar doa, Engkau adalah Allah yang hidup. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk hari ini kami masuk ke dalam dimensi doa. Sehingga doa kami dapat alami perkara supranatural, bukan hanya perkara natural saja. Kami berdoa bahwa kami Tuhan untuk dapat mengalami kuasa-Mu sepanjang tahun 2025. Kami percaya bukan karena kondisi, bukan karena realita, tapi kami percaya kepada firman-Mu, kepada kuasa-Mu, kepada kasih setia-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kasih kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum duduk, bilang sama kanan kirinya, sekali lagi Happy New Year. Happy New Year, silakan duduk. Selamat datang di bulan Januari, ini adalah bulan yang terbaik untuk kita memulai awal tahun dengan berdoa. Ini adalah awal yang baik untuk kita menabur sebanyak-banyaknya doa. Sebab kita percaya bahwa doa itu bukan sekedar sarana komunikasi kepada Tuhan. Tapi doa itu mengandung kuasa, doa itu membukakan dimensi supranatural dalam kehidupan kita. Saya rasa kita perlu satu langkah lebih maju sebagai orang Kristen yang bukan hanya menjadi pengikut Yesus saja, tapi kita menjadi pelaku firman. Saya rindu anak-anak AOG Youth di tempat ini memiliki gairah dan melakukan gairah doa itu supaya sepanjang tahun ini kita bukan hanya mengalami kebaikan Tuhan, tapi kita terlibat di dalamnya untuk menjadi pelaku-pelaku orang yang mendatangkan berkat buat kehidupan orang lain. Kita percaya bahwa setiap orang percaya ataupun tidak percaya pasti punya harapan untuk tahun 2025. Tapi pasti ada perbedaan antara orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, kita perlu ada waktunya kita bertemu dengan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, sehingga sungguh nyata bahwa terang yang ada pada diri kita itu sungguh-sungguh terang. Seterang yang ada pada kita itu tidak dimiliki oleh orang yang belum percaya. Ini adalah waktunya bagi setiap kita mengalami kuasa Tuhan, sehingga ketika kita bersaksi, apa yang kita katakan itu tidak terbantahkan. Karena kita mengalami sendiri. Kita mengalami sendiri kuasa supranatural itu. Karena ketika kita berbicara ke dalam kehidupan orang yang belum percaya, mungkin mereka pemikirannya adalah sangat realistis dan duniawi. Tapi ketika kita mengalami sendiri hal supranatural dan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, itu menjadi kesaksian yang tidak terbantahkan. Hari ini saya rindu untuk membagikan tentang doa yang dijawab, answer prayer. Saya ambil dari kisah doa janda di Sarfat. Mari kita buka bersama di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat ke-7 sampai ke-16. Kita baca bersama ya. Kalau sudah dapat katakan hai janda Sarfat. Jangan dipotong ya. Oke, kita baca di ayat ke-7, 1, 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli.
Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu. Berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan. Beberapa waktu lamanya. Ayat terakhir kita baca bersama. 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita lompat ke ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ini adalah kisah doa yang terjawab. Kalau kita perhatikan background story dari janda di Sarfat ini, dia bukan orang Yahudi. Tapi dia percaya kepada Allahnya orang Israel. Saya ulangi. Janda di Sarfat ini tinggalnya di wilayah Sidon. Itu tepatnya di negara Lebanon. Ya. Dia bukan orang Ibrani, tapi dia percaya kepada Allahnya orang Ibrani. Siapa bilang Tuhannya Allah Israel itu cuma Tuhannya bagi bangsa Israel saja? Tuhannya Allah Israel itu adalah Tuhan alam semesta. Mereka menyebutnya Allah Yahweh. Mereka percaya Tuhan adalah Allah, Allahnya bangsa Israel. Itu begitu eksklusif karena Allah dengan kemahakuasaannya dia memilih bangsa Israel sebagai bangsa yang dikhususkan Tuhan untuk menjadi bangsa yang imamat dan rajani. Memang dipilih Tuhan untuk menjadi pemisah supaya dunia tahu bahwa ada satu bangsa yang menyembah Allah yang hidup. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu bangsa-bangsa punya Tuhan-Tuhannya masing-masing. Mereka menyembah banyak dewa dan banyak Tuhan. Tapi haruslah ada pembedaan. Makanya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan Allah Israel. Apakah bangsa Israel paling baik? Apakah Israel paling besar? Kita tentu tahu hari ini bangsa Israel bukan bangsa yang besar. Bahkan tanahnya pun tidak sebesar mungkin bangsa Indonesia. Dia punya tanah tidak besar, dia punya kapasitas juga mungkin bukan yang terbaik. Banyak bangsa-bangsa yang punya attitude lebih baik. Banyak bangsa-bangsa yang punya kemampuan yang lebih baik. Tapi karena Allah memilihnya, maka ada pemisahan, ada berkat yang Tuhan khususkan. Dan dari sepanjang sejarah, bangsa-bangsa dapat melihat mana Tuhan Allah yang hidup. Mana Allah yang sungguh membela bangsa ini. Dari setiap peperangan, dari setiap mara bahaya, dari setiap kelaparan yang terjadi, Tuhan membela bangsa Israel ini menjadi bangsa pilihan. Bahkan bangsa-bangsa sekeliling tahu bahwa Tuhannya Allah Israel, Yahweh adalah Allah yang hidup. Jadi banyak orang-orang yang tidak keturunan bangsa Israel menyembah Allah Yahweh. Banyak orang yang menjadi percaya bahwa Tuhan itu adalah satu. Tuhan adalah Esa. Mereka mulai mengerti bahwa Tuhan itu bukan banyak. Tuhan itu satu. Mereka mulai percaya monoteisme. Dan ketika mereka mempercayai itu, mereka hanya dapat memakan remah-remahnya saja. Karena berkat yang terbaik tetaplah bagi bangsa pilihan. Tapi kita lihat ketika bangsa pilihan meninggalkan Tuhan, maka bangsa-bangsa yang tidak terpilih pun menerima berkatnya Tuhan. Kita perhatikan di dalam Lukas 4 ayat 25. Ini perkataan Yesus sendiri. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan lamanya. Dan ketika banyak bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka,
melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ini bukan bangsa Israel. Tapi Yesus sendiri menekankan bahwa Tuhan itu akan berpihak kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi ini bukan bicara tentang kepemilikan, tapi ini bicara tentang pemilihan Tuhan bagi umatnya. Tapi kalau bangsanya sendiri tidak percaya, maka bangsa yang percaya kepada Tuhannya Allah Israel akan mendapatkan berkat. Karena mereka percaya kepada Tuhan yang hidup. Kita bisa lihat ternyata Tuhan punya rencana kasih yang universal kepada seluruh bangsa. Melalui dan dimulai dari bangsa Israel akan terjadi keselamatan bagi seluruh bangsa. Tadi di tin saya ceritakan bagaimana Mesias adalah konsep pemerintahan one world order. Pemerintahan satu. Pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang penuh kasih. Itu adalah konsep pemerintahan dari Tuhan. Tapi kita lihat, ternyata konsep universalitas itu tidak dapat terjadi tanpa adanya inkarnasi dari Tuhan Yesus turun ke muka bumi. Baru tergenapi ketika Tuhan Yesus turun ke muka bumi menjadi korban pengampunan dosa bagi semua orang percaya. Jadi kalau hari ini kita percaya kepada nama Tuhan. Sikap hati seperti apa yang dijawab oleh Tuhan? Sikap hati seperti apa yang doanya dijawab? Doa yang dijawab yang pertama adalah doa yang percaya bahwa Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita. Doa yang dijawab adalah pertama-tama yang percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa. Tuhannya siapa? Tuhannya adalah Tuhan Allah Israel melalui Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada nama Yesus, Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup. Ini kesaksian bukan datang dari orang Israel. Ini datang dari orang yang bukan orang percaya, dari orang Sidon, dari orang Lebanon. Kalau orang Israel yang mengaku-ngaku Allahnya hidup, itu udah biasa. Tapi ini orang Lebanon memberi kesaksian bahwa Tuhannya Allah Israel itu hidup. Dia katakan demi nama Tuhan, di dalam ayat ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ini kesaksian dari orang Lebanon. Dia tuh percaya kepada Allah Yahweh. Dan dia tuh lebih percaya daripada orang Israel yang pada waktu itu meninggalkan Tuhan. Mereka malah menyembah dewa Baal, dewa api. Jadi kita bisa perhatikan, ternyata kalau kita mau doa kita dijawab, kita harus kenal dulu siapa Tuhannya. Tuhannya, alamatnya harus benar dulu. Tuhan yang hidup adalah Tuhan Yesus. Dan dia sekarang sudah bangkit. Dia diam bertahta di atas surga. Kalau hari ini kita bisa berdoa, di dalam namanya kita dapat merasakan hadiratnya, itu karena Roh Kudus sudah dicurahkan di muka bumi ini. Agar barang siapa percaya dalam namanya dapat diselamatkan. Kita dapat komunikasi sama Tuhan. Oleh perantaraan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau orang yang percaya, bicara tentang Yesus adalah Tuhan yang hidup, itu udah biasa. Tapi kalau orang yang tidak percaya kemudian mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, itu baru kesaksian yang nyata-nyata, yang nggak dibuat-buat. Ya, ini kesaksian dari orang yang tidak percaya. Kita lihat, ternyata orang Israel pun bangsa pilihan bisa meninggalkan Tuhan, sekalipun dia sudah terpilih. Malah orang dari bangsa lain lebih percaya kepada Tuhannya Allah Israel. Hari ini bisa jadi Anda belum Kristen. Tapi ada orang Kristen yang malah gak percaya sama Tuhannya orang Kristen. Bisa jadi Anda sangat rindu mengenal Tuhan, tapi terhalang ini dan itu. Anda harus bijaksana untuk mengambil pilihan dibaptis dan lain sebagainya. Anda perlu tahan-tahan, Anda perlu punya hikmat untuk mengerem, karena iman itu menyelamatkan kita bukan karena baptisannya, tapi karena iman kita pada Tuhan. Tapi Anda begitu rindu percaya pada Tuhan, begitu rindu untuk bisa legal menjadi orang percaya.
deklarasikan diri bahwa aku pengikut Kristus. Anda begitu rindu. Tapi di satu sisi, ada orang Kristen yang hidupnya bebas-bebas aja mau ke gereja, tapi gak percaya sama Tuhan. Malah menyangkali kuasanya. Hidup ini kadang-kadang ironi. Ada orang yang memperjuangkan imannya. Ada orang yang menganggap enteng kebebasan untuk kita dapat beribadah. Hari ini kalau kita dapat kesempatan untuk beribadah, ayo kita sungguh-sungguh mendalami, mengenal Tuhan selagi masih ada waktu. Orang janda di Sarfat ini bukan hanya bicara orang yang belum kenal Tuhan. Tahu nggak? Kita ini loh, janda Sarfat. Kita ini sebenarnya nggak layak terima keselamatan. Yang layak itu bangsa pilihan. Tapi karena sekarang bangsa pilihan itu tidak percaya pada Yesus, Mesias yang diutus, mereka masih menanti Mesias menurut gambaran mereka untuk menjadi pembawa pengaruh politik sampai hari ini. Mereka menolak Mesias itu. Tapi kita justru janda-janda Sarfat ini, kita itu sebenarnya gak punya harapan. Janda di konteks zaman itu artinya suaminya udah meninggal. Dan pada waktu itu seorang janda tidak dapat bekerja. Dan dia punya anak, punya tanggungan. Dia tuh begitu kesulitan hanya dapat menggantungkan kondisi hidupnya kepada belas kasihan orang. Sedangkan kondisi ekonomi pada waktu itu kekeringan. Sampai 3,5 tahun tidak ada hujan sama sekali. Bisa bayangkan betapa melaratnya kehidupan janda ini. Tidak punya harapan. Bahkan detik-detik terakhir kehidupannya cuma bisa sekali lagi makan. Kemudian dia meninggal. Dia tuh ditolong sama Tuhan. Bukankah kehidupan kita sebenarnya seperti janda di Sarfat ini? Kita sebenarnya gak punya harapan. Kita sebenarnya gak punya hak untuk kita tuh menjadi anak Allah. Tapi kalau hari ini kita tuh dapat kesempatan menyebut Tuhan itu Bapa kita. Itu adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Sebenarnya kita tuh gak pernah layak. Bahkan untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus turun ke muka bumi, mengampuni dosa kita, makanya kita dapat menyebut Allah kita itu Bapa. Kalau hari ini kita dapat kesempatan untuk berdoa, ingatlah kehidupanmu mau seberat apapun, tantangan kehidupanmu mau semustahil apapun, seperti janda di Sarfat ini sudah mustahil, dia dapat hidup berkecukupan, bahkan untuk menyambung kehidupan saja dia udah putus asa, tapi Tuhan mengutusnya ke sana. Nabi Elia diutus kepada janda di Sarfat karena dia percaya. Asalkan Anda percaya bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Tuhanmu mendengar dan menjawab doa. Kalau Anda percaya Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup, engkau gak perlu takut sama masa depan. Engkau gak perlu takut apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kalau kita bilang kita percaya, itu bisa jadi cuma latah aja. Atau bisa jadi karena ada orang yang ngebus iman kita sehingga kita percaya. Tapi kalau kita mengalami sendiri, kenapa kita percaya? Maka ketika kita ada dalam masalah pun, somehow di dalam hatimu, kamu tahu masalah ini pasti selesai. Somehow di dalam hatimu ada damai sejahtera karena engkau mengenal Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Doa yang dijawab adalah memiliki sikap hati yang mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup. Mungkin bagi kita yang jarang berinteraksi dengan orang yang tidak percaya, mungkin ini terdengar seperti klise. Tapi cobalah sesekali Anda bekerja atau ada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya, Anda minoritas di sana. Barulah Anda mengerti. Doa orang Kristen itu didengar Tuhan. Barulah Anda mengerti. Barulah Anda tuh seperti terang di dalam kegelapan. Kalau selama ini Anda berada di dalam terang, Anda selalu berada di lingkungan terang, seakan-akan kok Tuhan tuh gak ada ya. Tapi cobalah sekali-sekali Anda terjun ke ladang misi. Sekali-sekali Anda masuk. Jangan jadi orang Kristen yang pasif. Jadi orang Kristen yang aktif. Aktifkan imanmu. Masuk ke ladang misi. Baru kita tuh seperti tentara yang menyandang pedang. Kalau kita gak pernah masuk ke ladang misi, maka iman kita tuh suam-suam aja. Tahu gak apa yang membuat pahlawan-pahlawan iman itu bangkit? Jawabannya cuma satu, pergi ke ladang misi.
Kalau dia tidak pernah pergi ke ladang misi, maka dia tidak akan pernah tercatat sebagai pahlawan iman. Tapi karena orang-orang itu ada di ladang misi, sekalipun mungkin belum terlalu kompeten dibandingkan orang-orang yang ada yang udah lebih dahulu ikut Tuhan, mungkin pengetahuannya pas-pasan, imannya kurang kuat, tapi karena dia berada di ladang misi, dia ada di dalam langkah ketaatan, orang itu menjadi raksasa iman di tempat dia. Ada pengurapan Tuhan yang diaktifkan. Saya rindu setiap anak AUG Youth di tempat ini, sandang pedangmu. Karena tahun 2025, jangan hanya menjadi orang Kristen yang menanti jawaban doa. Tapi jadilah orang yang mendatangkan jawaban doa dalam kehidupan orang. Ini waktunya kita menjadi terang bagi orang lain. Bisa jadi ada orang-orang yang kepahitan sama orang Kristen. Loh, orang janda Sarfat aja percaya pada Tuhan, tapi orang Kristennya sendiri, orang Israelnya sendiri malah menyembah Tuhan yang lain. Orang Kristennya sendiri malah percaya ramalan. Orang Kristennya sendiri malah pergi ke dukun. Bisa jadi orang Kristen menjadi batu sandungan. Tapi tidak dapat menggoyahkan bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang hidup. Sekalipun kita menemukan ada orang Kristen yang menjadi batu sandungan, yang menyebarkan kepahitan. Tapi Anda harus tahu, Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang hidup. Anda harus berhati-hati kalau Anda mengutuki orang Kristen. Kalau Anda kutuki orang Kristen, Anda kutuki gereja Tuhan. Anda bukan berhadapan sama orang Kristennya. Anda berhadapan sama Tuhannya yang punya gereja. Ayo di zaman sekarang, media sosial begitu mudah terbuka lebar. Jangan ikut-ikutan. Daripada kita ikut-ikutan, seberapa besar sih influence kita? Berapa banyak sih follower Anda? Daripada kita ikut-ikutan, lebih baik Anda doakan. Minta ada Saulus-Saulus yang bertobat menjadi Paulus. Minta keselamatan. Jangan karena merasa Anda sudah diselamatkan, kemudian Anda merasa orang lain lebih berdosa. Anda harus tahu, kita ini juga sama gak layaknya. Makanya kita perlu beritakan Injil kepada orang yang gak layak juga, untuk mereka dapat mengalami kasih Tuhan. Orang Kristen bisa jadi batu sandungan, tapi gak akan bisa merubah status bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang hidup. Di dalam Lukas 4 ayat 25 sampai 26. Aku berkata kepadamu, kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup 3,5 tahun lamanya. Dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus. Katakan Elia diutus. Elia diutus kepada salah seorang dari mereka. Bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat. Tuhan itu dapat menjawab doa janda Sarfat ini yang makanannya cuma sisa 1 genggam tepung dan buli-buli minyak. Gimana caranya doa orang janda Sarfat ini? Pasti imannya pas-pasan. Dia gak punya firman Tuhan. Dia cuma tahu dan dia percaya kepada Tuhannya bangsa Israel. Iman pas-pasan pun Tuhan menjawab. Anda gak perlu punya iman besar untuk doa Anda dijawab. Anda cuma perlu berdoa kepada Tuhan Yesus. Anda cuma perlu percaya bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang mendengar. Anda gak perlu iman yang besar. Anda cuma perlu berdoa. Mungkin kondisi Anda begitu berat, Anda takut berdoa karena masalah Anda begitu besar. Tapi saya mau ajarkan setiap Anda bahwa doa jangan pakai logika. Namanya doa itu harus pakai roh, pakai firman. Kalau kita doa berdasarkan logika dan realita, buat apa berdoa? Justru karena kita melihat ada sesuatu hal yang kita perlu ditolong sama Tuhan, Tuhanmu tuh Tuhan yang hidup, dan Tuhanmu tuh sanggup membawa engkau keluar dari persoalan. Sekalipun caranya mungkin tidak seperti yang kita pikirkan, tapi ketahuilah, ketika engkau berdoa, apapun pergumulanmu, sekalipun engkau punya iman pas-pasan, mungkin engkau cuma berkata-kata yang terbatah-batah pun, Tuhan, aku punya masalah ini, Tuhan bantu aku. Cuma gitu aja, gak sampai harus ngotot, tapi Tuhan itu menjawab doa kita loh. Seringkali saya di dalam pelayanan penggembalaan, saya mendoakan orang-orang yang mengalami pergumulan. Dan menurut saya ada beberapa orang yang mengalami pergumulan tuh sungguh berat. Ya,
Tapi ketika kami mendoakan dan kami terus mendoakan dari hari ke hari, ada waktu-waktunya Roh Kudus ingatkan, doakan ini, doakan ini, doakan ini. Saya doakan, kami berdua sama istri doakan, itu gak sampai ngotot. Doa cuma Tuhan, si A ini butuh pekerjaan, Tuhan carikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan yang ini kayak gini, Tuhan yang ini kayak gini. Tuhan bantu yang ini supaya keluarganya selamatkan. Tuhan bantu yang ini supaya ini dan itu. Doanya tuh biasa aja. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan tuh menjawab doa. Bagaimana kesaksian demi kesaksian Tuhan menjawab. Dan meneguhkan. Doanya gak ngotot. Orangnya gak sakti. Tuhannya yang hebat. Hari ini siapa yang bisa menjadi orang yang memberkati hidup orang lain? Bukan karena imannya hebat. Tapi karena kita percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan kita Allah yang hidup. Masalah mau sebesar apapun. Kita bukan problem solvernya. Pemimpin-pemimpin di gereja, pendeta bukan problem solvernya. Tapi kita menjadi katalisator aja. Kita mempercepat iman, kita mempercepat doa terjawab. Kita bantu doa. Kita gak punya pembendaraannya, tapi Tuhan punya. Makanya kalau kita berdoa jangan berdasarkan pikiran kita. Jangan hidup di dalam daging. Tapi hiduplah di dalam roh. Karena Tuhan punya pembendaraan yang banyak. Yang gak mampu kita pikirkan. Kita tahu bahwa Tuhan itu bertahta. Sekalipun kita lihat mungkin politik dunia. Sepertinya seakan-akan ada orang yang berkuasa ini dan itu. Tapi di balik itu semua Tuhan jauh lebih berkuasa. Maka percayalah sikap hati yang pertama. Anda harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab. Dan Tuhan yang mendengar doa kita. Ketika kita percaya di dalam doa kita juga perlu memiliki sikap hati bahwa Tuhan itu akan menjawab doa kita. Tuhan bukan hanya mendengar, tapi Tuhan akan menjawab kehidupan kita. Itu bicara tentang masa depan. Tuhan pegang masa depan kita. Di dalam ayat ke-13 dikatakan, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil, daripadanya bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti yang difirmankan Tuhan, yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tuhan akan melakukan jawaban doa yang kita inginkan. Tuhan akan mengerjakan pertolongannya di masa depan. Makanya pertama-tama Nabi Elia katakan jangan takut. Jalani hari demi hari itu sehari demi sehari. Jangan persoalan di masa depan itu semuanya ditumpukkan di dalam satu hari. Sehingga kita overthinking dan kita overwhelmed. Tahu overwhelmed? Overwhelmed itu kondisi di mana kita tuh mikirin masa depan. Kemudian kita putus asa dan kita ngeheng. Ya pikiran kita tuh ngeheng. Gak bisa mikir sudah. Kok rasanya gak mungkin dijalani. Itu namanya ngeheng. Kenapa? Karena khawatir. Firman Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Bilang kanan kirinya jangan takut. Karena Tuhan akan menjawab doamu. Apa yang menjadi kerinduan hatimu tahun 2025? Ini adalah tahun kemenangan. Akan terjadi kemenangan dalam kehidupanmu. Akan terjadi pertolongan dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan tuh akan menolong kehidupan kita. Pada waktu Elia menyuruh janda Sarfat ini sudah percaya kepada Allahnya Israel. Tapi dia belum kenal Elia ini sebagai nabi Tuhan. Saya ulangi ya. Janda Sarfat ini tahu kalau Tuhannya Allah Israel Allah yang hidup. Tapi janda Sarfat ini gak tahu kalau Elia adalah nabi. Makanya di ayat ke-24 dikatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan kau ucapkan itu benar. Kita mungkin ada waktunya kita belum percaya sama tuntunan Tuhan.
sebelum kita mengalaminya. Makanya kita perlu punya iman. Karena iman itu dipakai sewaktu belum terjadi. Kalau sudah terjadi, Anda gak perlu iman. Makanya kalau berdoa pakai iman. Firman Tuhan katakan iman adalah perisai bagi orang percaya. Itu artinya setiap kali ada overthinking, Anda tangkis sama iman. Setiap kali ada persoalan yang membuat Anda overthinking, Anda tangkis sama iman. Contohnya gimana? Gimana ya nanti biaya nikah? Ini sekarang tabungan masih segini. Tangkis sama iman, Tuhan pasti sediakan. Amin ya. Udah banyak yang mau nikah ini. Kalau kita pikir gimana nanti karir kita bisa berkembang apa enggak. Sedangkan persaingan semakin banyak. Tangkis sama iman. Tuhan akan bukan jalan. Amin ya. Makanya kita harus pakai iman kita bahwa Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan itu dapat membukakan jalan-jalan yang baru. Melalui jawaban doa kita. Jadi kalau kita pikirkan jalan keluar kehidupan kita yang sekarang sedang dalam masalah. Kita tuh cuma dapat memikirkan cara manusia untuk dapat keluar dari masalah. Tapi Tuhan tuh dapat memberikan jalan keluar yang tidak dapat kita pikirkan. Tuhan dapat kirimkan koneksi, Tuhan dapat kirimkan orang baru, Tuhan dapat kirimkan pembendaraannya, Tuhan dapat kirimkan favor terjadi di dalam kehidupan kita. Yang belum dapat kita pikirkan. Tapi kadang-kadang memerlukan taburan dari kita. Firman Tuhan katakan ada orang yang menyimpan-nyimpan tetapi selalu berkekurangan. Tapi ada orang yang menabur tetapi dia berkelimpahan harta. Menabur itu artinya Anda melakukan firman Tuhan tepat pada waktunya dengan kesempatan yang tepat. Dan itu cost you something. Seperti ketika Daud melakukan kesalahan, dia berdosa dengan dia menghitung banyaknya tentara orang Israel. Kemudian dia disuruh mempersembahkan korban bakaran di ladang salah satu rakyatnya dia. Kemudian rakyatnya itu, orang itu berkata, ambil saja ladang ini, semua kayu dan lembu-lembu sudah saya siapkan. Ambil aja untuk tuanku raja. Daud katakan, aku gak mau mengambil dan mempersembahkan kepada Tuhan yang tidak membayar apa-apa. Aku gak mau menyembah Tuhan kalau tidak cost me something. Itu namanya nabur. Ada waktunya ketaatan kita itu perlu mengurangkan sesuatu dari hati kita, dari hidup kita. Tapi kalau taburan itu pas sesuai dengan kehendak Tuhan, kembalinya itu loh gak bisa kamu hitung. Elia ini, dia tuh minta makanan roti kepada janda Sarfat yang gak punya makanan. Bayangin. Tapi ini abdi Allah. Kalau dia memberkati anak Abraham, dia memberkati utusan Allah. Sekali dia ngasih makan Elia, sampai berapa tahun ke depan, dia dapat berkat, dia berkelimpahan. Ngasih makan Elia berapa kali? Sekali. Dia hidup sampai berapa lama? Dia hidup seterusnya. Dia tidak mati kelaparan. Ada waktunya. Sekalipun Anda belum keluar dari masalah, jangan tahan tenaga Anda untuk pelayanan. Sekalipun Anda belum keluar dari masalah, jangan tahan untuk melangkah dalam langkah ketaatan. Untuk memimpin orang lain. Sekalipun Anda masih dalam masalah, misalkan masalah keuangan, jangan sampai tahan untuk Anda tidak menabur bagi pekerjaan Tuhan yang Tuhan suruh. Pernah suatu kali ketika saya masih kuliah, saya ngekos, setiap bulan namanya orang kos cuma mengandalkan dari orang tua. Dan pada waktu itu somehow hampir setiap bulan selalu saya berkekurangan. Pernah suatu ketika saya dengarkan firman tentang menabur, kemudian saya lakukan. Pada suatu waktu saya pulang dari CG, kumpul makan dulu, kemudian ada salah satu anak CG yang sudah lama gak datang, dia gak makan, yang lain makan. Saya juga gak makan, karena uangnya tinggal dikit. Kalau saya beli itu,
makanan di tempat depot itu. Kalau saya beli makanan di depot itu, dalam waktu 3 hari ke depan saya gak punya uang untuk makan. Ya kira-kira gitu ya. Kemudian, waktu itu, Roh Kudus bilang sama saya, belikan anak ini makan. Wah, itu berat tuh. Terus saya mikir kan, kalau saya belikan makan anak ini, itu tengah-tengah makan, gak mungkin dong anak itu makan sendirian. Yang lain udah selesai, makanan baru datang. Jadi mau gak mau saya harus beli 2 porsi, 1 buat dia, 1 buat saya. Gitu ya. Kemudian Roh Kudus dengan jelas katakan dalam hati saya, belikan anak itu makan. Jadi anak itu selama makan, dia tuh sering dia sering menelpon orang tuanya. Dan kelihatan dia tuh ngomel dan marah-marah. Ya kira-kira gitulah. Kemudian dia keluar dari depot, dia masuk lagi. Keluar dari depot, dia masuk lagi. Keluar dari depot, dia masuk lagi. Kemudian saya bilang, ayo makan, udah tak pesenin. Wah, terus begitu makanan datang, dia bilang terima kasih itu sampai 4 kali. 4 atau 5 kali. Thank you ya aku. Ya gak mau makan aja. Thank you ya aku, makan aja gitu. Terus dia bilang, kok digerakkan Roh Kudus ya? Oh enggak, makan aja gitu. Dari situ aku tahu, dia tuh sedang membutuhkan. Wah, setelah pulang dari situ, saya tuh happy. Kenapa? Saya habis memberkati orang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu taburan yang tepat memberkati orang untuk meneguhkan imannya, untuk percaya pada Tuhan. Dan semenjak hari itu, anak itu mulai kembali ikut CG. Dan dia aktif di CG. Itu tepat waktunya. Ya kasih tepuk tangan sama Tuhan. Setelah itu, masih ada 3 hari. Ada masalah datang. Saya gak punya uang loh buat makan waktu itu. Beneran. Sampai saya tuh bener-bener kayak ada rasa menyesal, ada rasa kayak ngenes gitu loh. Ya ampun, gak bisa makan gitu ya. Terus entah kenapa kayak ya udah saya ngirit-ngirit apapun bahan makanan yang ada, saya coba olah. Intinya saya dipelihara Tuhan lah. Singkat cerita, itu menjadi bulan terakhir saya hidup berkekurangan. Kenapa? Karena bulan depannya saya tuh dapat tuntunan Tuhan untuk magang di tempat kerja. Ini bukan tugas kampus. Saya dapat dorongan dari Tuhan untuk saya magang secara pribadi. Dan mulai dari itu saya dapat uang makan, saya dapat uang bulanan meskipun bukan gaji. Tapi saya tidak pernah berkekurangan mulai dari hari itu sampai hari ini. Karena taburan sekali yang cost me something. Anda perlu sesekali terima makanan rohani seperti ini. Ada waktunya. Anda bukan hanya menjadi orang Kristen konsumen. Anda menjadi orang Kristen yang punya mental bekerja. Aktifkan iman Anda. Jadilah penabur. Jadilah penabur. Anda nabur sekali. Taburannya itu 1 benih. Buahnya itu Anda gak bisa hitung kalau sudah jadi pohon. Jangan jadi orang Kristen yang pelit. Jadi orang Kristen yang menabur. Bukan berarti menghambur-hamburkan. Menabur di tempat yang tepat, kesempatan yang tepat, di waktu yang tepat. Itu cost you something. Sakit. Tapi kalau Anda nabur di waktu yang tepat, tujuan yang tepat, keselamatan terjadi dari taburan uang Anda, percayalah Anda akan kembali. Ini bukan prosperity gospel. Ini prinsip kerajaan sorga. Anda nabur, Anda pasti nuai. Anda gak pernah nabur, gak akan nuai. Maka aktifkanlah iman Anda, selalu menabur. Percayalah Tuhan akan menjawab doa. Sekalipun kondisi ekonomi Anda mungkin berat, perhatikan. Bisa jadi Anda punya hutang. Jangan jadi hambatan untuk Anda tidak menabur. Kalau Tuhan sudah gerakkan hati Anda. Mungkin Anda berpikir, aku belum keluar dari hutang, masih minus. Tabur. Itu jalan keluar. Orang yang menyimpan-nyimpan berkekurangan. Tapi orang yang menabur akan berkelimpahan. Orang yang mengerjakan, memberi minum orang utusannya tidak akan kehilangan berkat dari air minum itu. Apalagi kalau kita menabur tepat pada waktunya, orangnya tepat, keselamatan terjadi. Tujuannya keselamatan, meneguhkan iman. Orang yang belum percaya menjadi percaya. Kalau kita melakukan taburan itu, percayalah Anda akan mengalami taburan. Tuayan dari taburan Anda. Dan itu akan Anda alami sepanjang hidup Anda. Kalau Anda lihat orang sekarang berkelimpahan, Anda cuma lihat buahnya. Anda gak pernah lihat dulu yang ditabur apa. Itu cost him something.
Karena taburan itu yang pernah dia lakukan dalam langkah ketaatan, dia ngalami kemenangan sampai hari ini. Ayo kita aktifkan iman kita, karena Tuhan akan menjawab kita. Dan perhatikan ada kebenaran satu lagi, bahwa Tuhan bukan hanya akan memberikan jawaban. Poin ketiga, percayalah Tuhan sudah menyediakan jawaban doa bagi kita. Di dalam Matius 6 ayat 7, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ternyata Tuhan tuh sudah tahu sebelum kita minta. Tuhan sudah tahu sebelum kita masuk dalam masalah. Kalau Tuhan sudah tahu, serap ini baik-baik. Tuhan bukan hanya akan menjawab doamu, tapi Tuhan tuh sudah menyediakan. Kadang-kadang ini gak masuk akal, tapi ini alam rohani. Buka matamu lebar-lebar, karena Tuhan sudah menyediakan apa yang kamu butuhkan. Ini adalah iman. Belum terjadi. Tapi kalau Anda pakai iman ini, Anda perkatakan, hari ini Anda punya masalah. Anda katakan, Tuhan sudah sediakan buat aku. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah sediakan. Maka terjadilah seperti janda di Sarfat. Dia cuma punya tepung roti segenggam, buli-buli minyak sedikit aja. Itu jadi jawaban buat doa kita. Apa yang ada di tanganmu sekarang itu bisa dipakai Tuhan loh. Sekalipun kamu merasa, aku perlu pertolongan dari luar. Aku perlu berkat baru. Tapi Tuhan tuh bisa pakai apa yang sudah ada. Untuk mengalami terobosan. Gali lagi potensi yang ada. Kerjakan lagi. Setia kerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Jangan tinggalkan berkat lama. Kerjakan lagi apa yang sudah pernah Tuhan pakai untuk memberkatimu. Kerjakan lagi. Jangan tinggalkan, jangan tutup lubang. Jangan tutup sumur yang lama. Karena Tuhan sudah menyediakan. Di dalam ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu serta anak perempuan mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Ini artinya mujizat yang terjadi pada janda Sarfat ini bukan mujizat pelipat gandaan. Ini adalah berkat pemeliharaan. Kalau mujizat yang dilakukan oleh Elisa, itu buli-buli minyak dituangkan ke dalam gentong-gentong itu penuh dengan minyak. Seberapa banyak pun gentong itu, maka terisi penuh. Itu mujizat pelipat gandaan. Tapi yang terjadi kepada janda di Sarfat, ini berkat pemeliharaan. Tepung dalam tempayan itu gak kelihatan. Dia cuma bisa masukin tangannya, dia ambil. Tapi gak pernah berkurang. Buli-buli minyak itu gak kelihatan. Tapi ketika dituangkan gak pernah hilang, gak pernah habis. Itu berkat pemeliharaan. Kalau misalkan janda Sarfat ini menerima berkat pemeliharaan, apalagi kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Amin. Tuhan sudah menyediakan. Kalau hari ini Anda menerima berkat pemeliharaan, jangan menuntut berkat pelipat gandaan. Percayalah Tuhan sudah menyediakan. Kadang-kadang solusi yang Anda pikirkan itu bukan solusinya. Tuhan sudah menyediakan. Ada banyak contoh-contoh yang sederhana. Mungkin receh ya kalau orang bilang. Anda pengen beli sepatu baru. Kenapa? Karena sepatu Anda itu udah kusam. Tapi Anda gak punya duit. Kalau Anda percaya Tuhan sudah menyediakan. Tuhan kasih hikmat. Sepatu Anda bisa dicat. Jadi baru lagi. Ini receh. Tapi sepatu Anda yang awalnya mau Anda buang, itu jadi baru lagi. Kenapa? Karena ada hikmat. Tuhan sudah menyediakan. Kadang-kadang persoalan itu bisa selesai dengan jalan keluar yang sederhana. Cuma perlu roh hikmat aja. Managing your expectation. Komunikasi. Dan mengelola apa yang sudah ada. Kadang-kadang kita perlu punya iman. Bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan kita pencobaan melampaui kekuatan yang kita miliki. Kalau kita percaya,
Itu artinya Tuhan sudah menyediakan, kita pakai apa yang ada, kita kelola yang ada, mujizat akan terjadi melalui apa yang ada di tangan kita. Amin ya, saya tutup dengan satu quote ini. Saya undang Praise and Worship untuk naik ke atas. Doa yang dijawab bukanlah kata-kata atau keindahan bahasanya, melainkan karena doa orangnya, doa orang percaya. Tuhan Yesus menjawab doa karena kasih-Nya pada kita. Ayo kita kuatkan dan teguhkan hati. Jadilah orang Kristen yang memberkati kehidupan orang lain. Saya undang kita bangkit berdiri. Answer prayer, doa janda Sarfat. Bagaimana sikap hati ketika berdoa? Yang pertama, percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Karena Tuhan kita Allah yang hidup. Yang kedua, percayalah Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan ada di masa depan kita, jangan takut. Yang terakhir, percaya Tuhan sudah menyediakan. Buka mata lebar-lebar. Punya iman. Punya iman. Punya iman. Jangan takut. Tuhan sudah menyediakan. Buka pembendaharaanmu. Buka segala yang ada. Tuhan sudah menyediakan. Kita percaya Tuhan akan bawa setiap apa yang kita miliki hari ini. Itu akan menjadi sumber berkat buat kehidupan orang lain. Dan kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengenal kehidupan kami. Dan bawa kami mengenal pribadi-Mu dari firman-Mu. Supaya iman kami semakin teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan.